Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Salam santunku buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga senantiasa kita diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mulai kajian malam ini, marilah kita kemahkan tuntun nyawa, tuntun jiwa, tuntun hati, tuntun rah menuju uripi Allah dengan membaca kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kajian malam ini mengkaji tentang la sautin wala harfin, tak bersuara dan tak berhuruf. Mayoritas manusia mengimani ayat ini. La sautin wala harfin, Allah tak bersuara dan Allah tak berhuruf. Jadi bagi siapa Allah tak bersuara dan Allah tak berhuruf itu? Bagi manusia yang merasa punya suara dan bagi manusia yang merasa berkuasa untuk menciptakan huruf. Bagi manusia yang demikian itulah Allah la sautin wala harfin, Allah tidak bersuara dan Allah tidak berhuruf, karena manusianya lah yang merasa maha berkalam, karena manusianya lah yang maha bersuara, karena manusianya lah yang maha menciptakan huruf-huruf. Jadi selamanya Allah la sautin wala harfin, Allah tidak bersuara dan Allah tidak berhuruf. Selamanya Allah akan gaib terus. Selamanya Allah tak akan tiada terus. Selamanya Allah tak nyata terus. Karena yang nyata, karena yang wujud, karena yang hidup, karena yang berkuasa, karena yang berhuruf, dan karena yang mempunyai suara, masih dipegang oleh raja hawa nafsu yang berkuasa atas sautin dan yang berkuasa atas harfin. Maka selamanya manusia takkan pernah bisa menemukan Tuhannya. Selamanya manusia takkan pernah bisa bertuhan bila Tuhannya tak bisa
bersuara dan tak bisa berhuruf, alias Allah bisu. Jadi dengan ayat ini Allah la sautin wala harfin, seolah-olah membisukan Allah. Bila Allah bisu, maka yang punya suara, maka yang punya kalam hanyalah manusia. Bila Allah tak berhuruf, berarti yang berkuasa atas huruf nama manusia, yang berkuasa atas menulis huruf-huruf, yakni masih dikuasai oleh manusianya. Berarti lebih mulia mana antara Tuhan dan hambanya? Berarti lebih wujud mana antara Tuhan dan hambanya? Berarti lebih hidup mana antara Tuhan dan yang diciptakannya? Seolah-olah sang pencipta, seolah-olah Tuhannya kalah telak dengan yang diciptakan. Sang Khalik kalah telak dengan makhluknya. Tuhan sang penguasa kalah kuasa dengan apa-apa yang diciptakannya. Bila Allah itu la sautin wala harfin. Allahnya bisu, tak bisa bersuara. Allahnya tak berkuasa atas menciptakan huruf-huruf. Berarti yang bisa bersuara hanyalah yang diciptakan. Berarti yang berkuasa atas penciptaan huruf hanya manusianya selama ini yang bisa menamai dirinya dengan huruf-huruf di buku-buku pelajaran sekolah dahulu. Jadi di sini sama halnya dengan Allah Maha Gaib. Jadi Allah Maha Gaib bagi siapa? Allah Maha Gaib bagi manusia yang tak kenal Tuhannya. Allah Maha Gaib bagi siapa? Allah Maha Gaib bagi manusia yang tak pernah bertuhan, melainkan mentuhankan hawa nafsunya sendiri. Allah gaib bagi siapa? Bagi manusia yang masih menjadi Tuhan di dalam hatinya daripada mentuhankan Sang Maha Pencipta di hatinya. Sama dengan hal ini. Akan tetapi Allah Maha Nyata, Al-Malikul Haqqul Mubin. Bagi siapakah Allah itu Maha Nyata? Allah Maha Nyata bagi manusia yang sudah rela ridho kembali kepada Tuhannya yang menciptakannya. Inilah Allah Maha Nyata ketika manusianya sudah tak wujud lagi di hatinya. Ketika manusianya sudah tak hidup lagi di hatinya. Ketika manusianya sudah tak berkuasa lagi di hatinya. Maka dari itu Allah sangatlah amat nyata. Jadi Allah Gaib bagi golongan orang-orang yang belum bertuhan. Allah Maha Gaib bagi golongan orang-orang yang tak bertuhan. Dan Allah Maha Gaib ketika manusia masih mentuhankan individu-individu hawa nafsunya sendiri. Allah Maha Gaib. Akan tetapi Allah Maha Nyata bila manusianya sudah beriman seperti imannya para nabi dan rasul. Muhammad bukan kamu yang melempar. Muhammad bukan kamu yang memanah. Akulah pelaku semua itu. Jadi berarti Muhammadnya harus gaib. Muhammadnya harus tiada. Muhammadnya harus tak nyata. Hanya Allah lah yang nyata. Hanya Allah lah yang wujud. Inilah bukti yang sangat amat nyata. Allah mempunyai sifat yang berpasang-pasangan.
Allah maha wujud, Allah maha gaib. Allah maha nyata, Allah maha gaib. Allah maha wujud, Allah maha tiada. Tiada bagi siapa? Tiada bagi manusia yang masih mempertuhankan dirinya sendiri di hatinya. Allah maha wujud bagi siapa? Bagi manusia yang sudah tak wujud lagi kedirian manusianya di hatinya. Sama dengan la sautin wala harfin. Jadi Allah tidak bersuara dan Allah tidak berhuruf. Selama manusianya merasa, manusianya lah yang bisa berkalam-kalam. Manusianya lah yang bisa berkata-kata. Manusianya lah yang bisa mengeluarkan suara. Dan manusianya lah yang berkuasa atas huruf-huruf. Maka selamanya Allah disandarkan kepada Allah la sautin wala harfin. Allah tidak bersuara dan tidak berhuruf. Akhirnya sampai kapan kita akan berjumpa dengan Sang Pencipta diri manusia kita? Jadi pun sama dengan laisa kamislihi syai'un. Allah tidak seperti apa-apa dan Allah tidak seperti siapa-siapa. Jadi bila Allah tak seperti apa-apa dan bila Allah tak seperti siapa-siapa, selamanya Allah menjadi rahasia bagi manusianya. Selamanya Allah takkan pernah bisa disembah. Selamanya Allah takkan pernah bisa diabdi. Selamanya manusia sesat dari Tuhannya. Bila Allah laisa kamislihi syai'un. Bila hanya manusianya lah yang bisa berapa-apa di dalam aktivitasnya. Dan bila manusia yang mampu berkuasa atas siapa-siapa kedudukan dirinya, maka selamanya manusianya lah yang menjadi Tuhan atas hawa nafsunya sendiri daripada mentuhankan yang laisa kamislihi syai'un. Bagaimana mungkin manusia bisa menyaksikan Tuhannya sedangkan Tuhannya tidak seperti apa-apa dan tidak seperti siapa-siapa? Ya bingunglah seluruh manusia. Akan tetapi ada ayat lagi, la ilaha illa anta al-malikul haqqul mubin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah dan Engkaulah yang maha nyata. Engkaulah Tuhan yang maha nyata. Jadi tergantung manusianya. Allah tidak seperti apa-apa dan Allah tidak seperti siapa-siapa bagi hamba yang masih mentuhankan dirinya di hatinya. Namun bila Allah la ilaha illa anta al-malikul haqqul mubin, berarti manusianya lah yang tidak seperti apa-apa dan manusianya lah yang tidak seperti siapa-siapa. Hanya Allah lah yang menciptakan apa-apa dan hanya Allah lah yang menciptakan siapa-siapa. Hanya Allah lah yang meliputi apa-apa dan hanya Allah lah yang meliputi siapa-siapa. Jadi bila manusianya sudah nyata kewujudan Tuhannya di hatinya, maka segala apa-apa, maka segala siapa-siapa sudah bukan hak milik manusianya lagi yang bergelar. Akan tetapi semua kembali kepada Sang Penciptanya yang menggelar segala apa-apa dan yang menggelar segala siapa-siapa. Berarti yang laisa kamislihi syai'un itu Allahnya atau ciptaannya. Jadi tergantung golongannya. Bagi golongan yang menyatakan di dalam hatinya
yakni Allah laisa kamitslihi syai'un, maka selamanya manusia takkan pernah bisa menyaksikan kenyataan Tuhannya. Selamanya Allah akan tak ada, Allah akan gaib, yang wujud hanyalah diri manusianya selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Pun juga sama dengan Allah, la sautin wala harfin. Allah tidak bersuara dan Allah tidak berhuruf. Selama manusia masih berkuasa atas kehidupan dan badan ini, maka manusia mengaku bahwa diri manusianya lah yang bisa mengeluarkan suara atau huruf, dan manusianya bisa berkalam-kalam. Berarti selama ini menyangka Allah itu bisu dan tidak bisa apa-apa selama ini. Jadi yang sebenarnya la sautin wala harfin itu sejatinya adalah diri manusianya lah yang la sautin wala harfin. Manusianya yang tak bisa apa-apa, manusianya yang tak mampu menjadi apa-apa tanpa uripe Allah. Jadi selagi manusia masih jadi Tuhan, selamanya Tuhan akan selalu menjadi hambanya manusia. Seolah-olah Tuhannya tak ada, seolah-olah Tuhannya gaib, yang wujud, yang hidup hanyalah manusianya. Mohon maaf saudaraku. Jadi inilah bukti bahwa sesungguhnya yang maha gaib itu manusianya. Inilah bukti yang sesungguhnya bahwa yang laisa kamitslihi syai'un itu manusianya. Dan inilah bukti yang sangat nyata bahwa yang la sautin wala harfin itu adalah manusianya. Coba kita perhatikan, buka ayat Al-Insan, surat Al-Insan ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Yang artinya, bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Nah, inilah bukti untuk menyangkal apa yang selama ini manusia pahami. Karena kebanyakan mayoritas kepahaman-kepahaman yang seperti ini hanya untuk mendominasi hawa nafsu, supaya hawa nafsu tidak mengenal Tuhannya. Hawa nafsu manusia dinina-bobokkan dengan pemahaman-pemahaman yang seperti ini. Agar manusianya menyerah di dalam pencarian Tuhannya. Kalau Allah itu maha gaib, manusia pasti akan menyerah untuk mencari Tuhannya. Bagaimana Tuhan dicari? Wong Tuhannya gaib. Tuhannya tak ada. Tuhannya tak nyata kau dicarinya. Akhirnya manusianya putus asa di dalam pencariannya. Allah laisa kamitslihi syai'un. Akhirnya manusia berputus asa di dalam mencari Tuhannya. Bagaimana mungkin bisa mencari yang tidak seperti apa-apa dan yang tidak seperti siapa-siapa? Akhirnya manusianya putus asa di dalam pencarian Tuhannya. Kemudian manusia dihadapkan dengan la sautin wala harfin. Pun manusianya akhirnya berputus asa di dalam mencari Tuhannya. Bagaimana mungkin mencari yang tak bisa bersuara dan yang tak bisa berhuruf alias diam?
Bagaimana mungkin manusia bisa mencarinya? Semua itu. Dikala manusianya masih mentuhani semua itu. Yang nyata dituhani oleh manusianya kebalikan yang goib. Yang seperti apa-apa dan yang seperti siapa-siapa dituhani oleh manusia kebalikan dari laisa kamitslihi syai'un. Yang la sautin wala harfin dikuasai manusianya yang merasa bisa bernyanyi, manusianya yang bisa bersuara, manusianya yang bisa mengaji, manusianya yang bisa berzikiran, manusianya yang bisa sholawatan, dan manusianya yang bisa menulis huruf-huruf. Akhirnya mana mungkin mencari yang tak bersuara dan yang tak berhuruf. Bila manusianya yang masih jadi Tuhan atas dirinya sendiri selama ini. Inilah kenyataan-kenyataan itu. Kita dihadapkan dengan sifat, dua sifatnya Allah yang berpasang-pasangan. Indah, sungguh indah kesempurnaan Allah bagi manusia-manusia yang telah dipilih menjadi kekasihnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. La sautin wala harfin. Apa kenyataan itu semua? Bila hidup dan badan ini masih diakui sebagai hidup dan badan manusianya, maka selamanya manusia takkan pernah memahami Sang Pencipta dirinya. Selamanya manusia takkan pernah bertuhan. Selamanya manusia pasti tersesat jalannya kepada Tuhannya. Lalu buat apa amal-amal dan ilmu yang begitu banyaknya? Semuanya hanya sia-sia saja. Karena tidak menyembah Allah di dalamnya, akan tetapi menyembah dirinya sendiri. Semua itu akan menjadi racun-racun bagi dirinya sendiri selama ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi bila untuk mengetahui la sautin wala harfin itu dengan jalan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa tahu, barang siapa mengenal, barang siapa makrifat kepada hakikat diri sejatinya sendiri yang gaib, diri sejatinya sendiri yang tak ada. Barang siapa mengenal sejati diri manusianya sendiri yang tak nyata. Bagi siapa yang mengetahui, yang mengenal, yang memakrifati diri manusianya yang tidak seperti apa-apa dan yang tidak seperti siapa-siapa, maka nyatalah Tuhan yang berkuasa atas seluruh ciptaan-ciptaannya. Namun bagi kita yang rela, yang ridho kepada Tuhannya, yakni mengembalikan dengan rela dan ridho hidup dan badan kepada Tuhannya dengan prosesi baiat atau dengan bimbingan, maka akan nyata la sautin wala harfin itu. Saya buka sedikit. Jadi apa hakikat sejatinya la sautin wala harfin itu? La sautin wala harfin itu adalah kun. Jadilah. Jadi maknanya coba kita hayati di dalam hati kita. Contoh, kita mau mandi. Di dalam hati kita ini ada suara tanpa suara, ada huruf tanpa huruf. Tidak bersuara dan tidak berhuruf, inilah kalam. Kalamullah tak bersuara dan tak berhuruf, inilah kun, yakni kerentak yang ada di dalam setiap diri manusia. Jadi kerentak yang tak bersuara dan tak berhuruf ini merentah,
merintah manusianya mandi contohnya. Jadi adanya munculnya perintah mandi atau berkeinginan mandi itulah kerentek, dan itulah yang disebut kun, yang di dalamnya tak bersuara dan tak berhuruf, tapi nyata keberadaannya, tapi nyata gemahnya di hati kita. Itulah kun, kunnya uripe Allah. Nah, ketika saat kun inilah bergeraklah manusianya menuju mandi, atau menuju sholat, atau menuju makan, atau menuju duduk, atau menuju berdiri, atau menuju bekerja. Jadi kunnya di awal yang tak bersuara dan tak berhuruf ini untuk diwujudkannya dengan suatu fayakun. Ketika saat mandi itulah bentuk bukti adanya kun yang tak bersuara dan yang tak berhuruf itu. Yang tak bersuara dan yang tak berhuruf itu batinnya, sedangkan kunnya itu batinnya fayakun, teraplikasi dalam perbuatan badan ini, contoh mandi, sholat, bekerja, duduk, berjalan, memasak. Inilah fayakunnya. Bukti bahwa Allah itulah yang beraf'al atas seluruh ciptaan-ciptaannya. Kun, jadilah. Ketika sudah tercapai apa yang dikerentekkan hati, ketika diutus makan, dan ketika saat makan itulah fayakunnya terjadi. Terbuktilah adanya yang tak bersuara dan yang tak berhuruf itu jadi nyata adanya di dalam dohirnya. Maknanya siapakah yang memiliki sifat dohir dan batin itu? Apakah manusia punya sifat dohir dan batin? Sementara manusia laisa kamitslihi syai'un. Sementara manusianya goib. Sementara manusianya tak ada. Sementara manusianya Adam. Sementara manusianya tidak seperti apa-apa dan manusianya tidak seperti siapa-siapa. Apakah mungkin manusianya punya sifat dohir dan batin? Sementara sifat dohir dan batin hanyalah sifatnya Sang Pencipta. Di dalam penciptaan itu batinnya, setelah terjadi apapun yang diciptakan itu dohirnya. Jadi dohir batin. Contoh hidup yang menghidupi cikal bakal yang dari tanah ini bersama-sama di dalam penciptaannya. Diiringi selalu tanah ini dengan uripe Allah sampai menjadi bayi. Ketika bayi sudah terwujud, itulah fayakunnya yang dari tanah dulu. Kun fayakun, maka jadilah ia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Inilah penjelasan sedikit tentang la sautin wala harfin. Allah tidak bersuara dan Allah tidak berhuruf. Contoh lagi, di dalam hati kita ada kerentek, ada suara tanpa suara, ada huruf tanpa huruf. Yakni di dalam hati kita kerentek mau merokok contohnya. Inilah yang disebut kun. Sebelum kita merokok, kunnya sudah ada duluan di batin ini. Maka diaplikasikanlah, didohirkanlah fayakunnya. Jadi jadilah, maka ketika sudah mengambil rokok begini, inilah yang dimaksud fayakun. Maka terjadilah ia. Jadi terjadinya apapun keadaan yang ada di alam semesta ini pasti sesuai kodok dan kodarnya kun di dalam hati manusianya. Jadi takkan pernah melenceng. Kun dari fayakunnya, fayakun dari kunnya. Mohon maaf. Jadi Allah Maha Gaib. Jadi bagi golongan siapa Anda sudah tahu. Allah Maha Nyata, bagi golongan siapa Anda pun sudah tahu.
Jadi Allah yang laisa kamitslihi syai'un pun untuk golongan siapa Anda sekarang sudah tahu. Dan la ilaha illa anta al-malikul haqqul mubin bagi golongan siapapun Anda sekarang sudah tahu. La sautin wala harfin bagi siapa? Allah la sautin wala harfin itu bagi golongan siapa? Anda sekarang sudah tahu. Dan bagi golongan siapa yang tak bisa bersuara dan tak bisa berhuruf, yakni di dalam Al-Insan ayat pertama bahwa manusia itu berawal dari hal yang tak dapat disebut bagi golongan siapa. Anda pun, saya pun sekarang sudah tahu golongan-golongan itu. Tinggal kita cek hati kita, kita berada di golongan yang mana. Inilah yang dimaksud fayakun. Ketika di dalam hati ingin merokok, inilah kun. Dan ketika sudah merokok begini, inilah fayakunnya. Jadi kerentek di dalam hati ini memang tanpa suara, tanpa huruf, tapi nyata keberadaannya. Karena tanpa yang bersuara dan tanpa yang berhuruf yang ada di kerentak ini, maka tak akan pernah terjadi amal-amal dohiriyah ini. Maka dari itu Kanjeng Nabi menekankan indamal a'malu binniyah, niatkanlah seluruh aktivitasmu apalagi di dalam suatu sholat dan ibadah agar apa? Agar kau bisa bertemu Tuhanmu, agar kau tak jadi Tuhan atas hidup dan badanmu, agar kau tak jadi Tuhan atas segala laku-lakumu di hatimu. Supaya kembali kepada la sautin wala harfin. Agar manusia kembali kepada hal yang tak dapat disebut. Agar manusianya kembali kepada kegoibannya, keadamannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi zahir batin akan nampak nyata bila manusianya sudah ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama yang sempurna. Maknanya masuklah, maknanya pasrahkan hidup dan badanmu kepada Tuhan yang berkuasa dan yang menciptakanmu. Jadi manusianya yang merasa nyata kembali ke alam kegoibannya. Manusianya yang merasa bisa apa-apa kembali manusianya kepada pulang kepada laisa kamitslihi syai'unnya yang tak bisa disebut. Ketika manusianya sudah kembali kepada la sautin wala harfin, tidak bisa apa-apa, yang berkalam, yang bisa menulis huruf-huruf itu semuanya adalah uripe Allah. Bila manusianya sudah tak mengaku-akui bahwa urip ini urip manungsane. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua dimudahkan oleh Allah memahami dan mengamalkannya. Jadi di sini Anda tidak usah minta izin lagi, tidak usah minta keridhaan saya lagi. Jadi pemaparan ini dipersembahkan ke YouTube memang untuk Anda yang diberi hidayah oleh Allah. Bagi yang tak diberi hidayah, ya tak pantas memang pemaparan ini untuk manusia yang tak diberi hidayah. Jadi bagi Anda tidak usah minta ridhonya lagi,
Tidak usah minta izin lagi, amalkanlah. Karena semua ini bukan ilmu saya pribadi. Karena hakikatnya saya tak pernah punya ilmu. Saya tak pernah punya hidup. Saya tak pernah punya badan. Saya tak pernah punya kekuasaan di dalam memaparkan. Semua itu terjadi karena uripe Allah. Mana mungkin Abdul Halim bisa memaparkan seperti ini? Bila nyata Abdul Halimnya di hatiku, maka pasti di dalamnya aku hanya membela, mengedepankan hawa nafsuku daripada Tuhanku yang menciptakanku. Muhammad, jangan kau membahas tentang roh, karena roh itu adalah rahasiaku. Ini sebuah kiasan. Ini sebuah sanepan. Ketika di dalam hati Kanjeng Nabi Muhammad masih ada Muhammadnya, maka selamanya wahyu-wahyu ilahi takkan pernah turun di dada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya Nabi Muhammad itu di dalam hatinya sudah tak ada Muhammadnya lagi kecuali Ahmad bila mim ahad. Muhammad bukan kamu yang lempar, berarti siapa yang wujud di dalam Muhammad itu? Inilah yang dimaksud bertuhan ini. Semua para nabi dan semua para rasul berimannya ya seperti ini. Ketika sudah tak wujud lagi diri manusiamu di hatimu, ketika sudah tak berkuasa lagi diri manusiamu di hatimu, itulah wujudullah, itulah kuasa Allah, dan itulah uripe Allah. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.